kiranya jelas bagi kita semua apa maksud dan tujuan kedatangan. Bagi kita orang Toraja, apa yang nasi rampon mau tukara, menggarontok mau turampangan kapal. Itu pun bagi saudara Yunita dan saudara Henok yang akan membentuk ikatan, menjalani ikatan pertunangan yang khusus yang ditandai dengan pertukaran cincin. Henok Sarian, cincin yang kuberikan ini adalah ikatan cinta kita sebagai tanda pertunangan kita berdasarkan cincin yang kuberikan ini adalah tanda ikatan pertunangan kita berdasarkan cinta kasih. Allah sumber kasih dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan jiwa. Jalan. Rombongan hari ini dipimpin oleh Bapak Mesak Tanan Payung Tasik Isra. Iya, yang dari belakang. Iya. Silakan mengambil tempat, dan kepada yang akan mewakili keluarga, mohon maaf belum sempat mencatat namanya, disilakan untuk masuk dalam rumah. Yang mewakili rombongan ini disilakan untuk masuk. Ada 5 orang. Ruang tamu pada sore hari ini dari keluarga di tempat ini, yakni Bapak Yakobus Biringalloh, Bapak Profesor Dr. Insinyur Julius B. Pasolon MSc, Bapak Profesor Dr. M. Insinyur Lukas Kalo Mangala STM MT JPM, Bapak Samuel Sampe, dan yang saya dengar tadi dengan Bapak Pendeta Petrus Sambira yang masih dalam perjalanan, Martin Sambira, mohon maaf. Ya, saatnya kita untuk saling tersenyum, karena hari ini kita harus bahagia karena kita kedatangan tamu yang meskipun kita tidak tahu apa maksud kedatangan keluarga yang begitu banyak pada sore hari ini. Yang saya tahu ada dari Unaha dan dari Kota Lama, kota ya, dan ada teman. Ya, yang jelas mereka datang dengan niat baik. Semestinya bukan untuk berteduh, tetapi karena dalam rumah ini ada yang masih singgah. Itu kami menyerahkan acara ini kepadamu ya Allah. Semua orang-orang tua kami akan berbicara bersama, kiranya Engkau juga memberi hikmat bagi mereka, sehingga apa yang dipercakapkan itu baik adanya dan mendatangkan kemuliaan bagi namamu. Dan Tuhan juga tetap menyertai kami yang boleh hadir saat ini, sehingga kami tetap mendukung mereka, karena kami tahu Tuhan
yang punya kehendak yang terbaik bagi kedua keluarga ini. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami orang berdosa dan mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Sudah ada bisik-bisik, segera dimulai katanya. Iya, ya saya tidak mengerti apa yang mereka tujukan ke sini dan kira-kira apa yang mereka bahas bersama dengan ada beberapa orang tua yang mewakili keluarga dari rombongan Henok dan keluarga Yuanita di tempat ini. Dan waktu Baik, kami terima kasih pembawa acara. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama izinkanlah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang mendalam atas kedatangan keluarga besar dari anak kekasih kami Henok Salea, diwakili oleh Bapak Mesak Payung Tasik SH bersama dengan rombongannya. Tentu kita menyambut baik niat dan doa dari Ibu Pendeta tadi bahwa acara yang kita gelar pada sore hari ini adalah, dan itu saja kita semua sudah mengerti apa maksud dan tujuan pertemuan kita ini, tetapi alangkah baiknya kalau kami bertanya supaya jelas bagi kita semua. Maka pada kesempatan ini kami berikan kesempatan kepada Bapak Mesak Payung Tasik bersama dengan rombongannya untuk mengutarakan maksud baik ini dengan kasih. Pertama-tama sebelum kami lanjut, kami mengajak Bapak Ibu untuk tetap menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenannya kita diberikan kekuatan selaku keluarga besar pada sore hari ini, bahwa pertemuan keluarga sore ini tidak terjadi secara kebetulan, tapi kita yakini bahwa inilah rancangan Tuhan bagi kedua keluarga besar di tempat ini. Sama sore Pak Pendeta, Pak Martin, dan beberapa keluarga yang mendampingi. Percaya bahwa kehadiran kami bersama dengan anak kekasih Henok adalah dalam rangka menyampaikan kerinduan dan niat dari anak kekasih untuk menjadi bahagian dari keluarga besar di tempat ini. Anak kekasih Henok adalah anak keempat dari 4 bersaudara dari pasangan suami istri almarhum Sonda dan almarhum Berta Padindi. Kami mengucap terima kasih kepada keluarga besar Ibu Agustina Tangke yang dengan sukacita menyambut kehadiran kami memasuki rumah ini. Tadi saya dengar bahwa silakan masuk karena pintu rumah sudah terbuka. Kami yakini bahwa kehadiran kami, karena yang kami temui di sini adalah keluarga besar kami. Itulah maksud dan tujuan kami untuk menjadi bagian dari keluarga besar di tempat ini. Barangkali untuk sementara begitu. Baik, kiranya jelas bagi kita semua apa maksud dan tujuan kedatangan keluarga dari anak Henok Salea. Dan tadi saya mewakili rombongan
yang dipercayakan keluarga di sini. Yang pertama, Bapak Pendeta Sambira STH, selamat datang Kak Pendeta. Bapak Samuel Sampe masih dalam perjalanan. Profesor Dr. Lukas Kano STM Eng, Bapak Yakobus Biringalo, dan saya sendiri Yunis Pasolon yang dipercayakan keluarga untuk menerima Bapak yang kami hormati bersama dengan Penatua dan yakin dari Jemaat Ebrata dulu. Menjadi jelas bagi kita bahwa kalau ada saudara kita yang rindu dengan keluarga kita dengan maksud baik, bagaimana kalau kita tidak terima? Kiranya jelas bagi kita semua bahwa seperti disampaikan Bapak Nesak tadi, bahwa mereka rindu untuk membawa anak Henok sehingga anak Henok saya bisa diterima dalam keluarga besar Ibu Agustina Tangke dan Yohanes Bungalangan almarhum di tempat ini. Kami percaya bahwa anak Henok dengan Yunita Palangan Espam sudah menjalin perkenalan cinta, sehingga mereka berdua memutuskan menyampaikan ke keluarga untuk dipertemukan. Maka tentu ini menjadi berita baik bagi kita semua, bahwa alangkah indahnya kalau kedua anak kita ini kita bersatukan dan atas restu keluarga besar dari Ibu Agustina Tangke meminta kepada saya untuk bersama-sama dengan keluarga besar di sini menerima anak kita Henok Sadea. Kiranya ini menjadi berita sukacita bagi kita semua dan menjadi harapan bagi kita semua. Semoga Tuhan mendampingi kedua anak kita dan kedua keluarga besar untuk dapat melangkah lebih lanjut ke arah pernikahan yang kita harapkan. Kiranya dari kami cukup sekian, Pak Pendeta. Cukup. Kami juga menyatakan terima kasih atas kedatangan Bapak Mesak bersama dengan rombongannya. Kami kembali ke tempat. Ini cukup dinamis. Bagi kita orang Toraja, apa yang nasi rampon mau tukara, menggarontok mau turampangan kapak. Dari keluarga di tempat ini yang telah menerima dan menyambut kami dengan penuh sukacita. Kita harap bahwa melalui kita semua kita akan mendukung kedua anak kekasih untuk mengantarkan mereka memasuki satu rumah tangga yang baru. Kami juga menyadari bahwa sepanjang kami memasuki rumah ini, mungkin tadi sudah ada lama ditunggu juga, tapi karena macet di jalan, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan kepada keluarga besar di tempat ini. Kami mohon diberikan maaf yang setulus-tulusnya. Kita yakini bahwa keluarga ini adalah keluarga bersama, keluarga besar. Memperkenalkan anak kekasih Henok, karena ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak disayang. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Cara berikut yaitu menerima anak Henok, maka sebagai ungkapan terima kasih dari keluarga Ibu Agustina, saya mohon kesediaan Bapak Pendeta Sambira STH. Yunis Pasolon, Ibu Bapak sekalian yang kami hormati, Bapak Ibu Pendeta, Anggota Majelis, dan secara khusus keluarga besar dari anak kasih Henok Saleh yang telah
datang dan mengungkapkan niat baik, dan sebagaimana telah kita dengar tadi melalui Bapak Profilius bahwa dengan penuh sukacita dan rasa syukur kami menyambut dan menyetujui maksud kedatangan, khususnya dalam mempersiapkan kedua anak kekasih kita, Yunita Bunga Langan Islam dan anak kekasih Henok Saleh. Dan sebagai ungkapan penutup, saya diminta tentu dengan mengucap syukur kepada Bapa kita di surga dalam nama Yesus Tuhan kita, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih bahwa inilah waktu yang Tuhan anugerahkan bagi kedua anak kekasih Yunita dan Henok melalui kunjungan keluarga yang mewakili keluarga besar yang kalau kita saksikan dengan bersama diwakili oleh Bapak Reza Tanah Payung Tasik Ishak. Dan kepada semua hadirin undangan, kami juga menyampaikan terima kasih untuk waktu yang diluangkan dalam menyaksikan dan memberikan dukungan doa restu untuk niat yang baik bagi pembentukan keluarga para anak kekasih kita Henok dan Yunita. Sesaat sebentar akan mengantar dalam ibadah syukur bersama keluarga di tempat ini. Demikian dari kami, mohon maaf lebih dan kurangnya. Saya serahkan ke selanjutnya. Cukup ya. Apakah Iya. bunga ini serahkan satu? Udah pakai kata-kata, harus ada kata-kata nih. Katakan hari ini. Iya. Iya. Salam itu. Disampaikan dalam ibadah pada sore hari ini. Ya, ya kalau habis berfoto, boleh berfoto dengan orang tua, silakan. Ya, ayo. Mama Desi, mari. Ibu Agustina. Oke, lihat sini ya. 1, 2, 3 sekali lagi. 1, 2, 3 lagi. Senyum semuanya. Senyum. 1, 2, 3. Ya, ayo orang tua di tempat ini. Kita akan memulai ibadah di tempat ini. Ya, silakan berfoto. Ya. Sambil Ibu Pendeta dan majelis mempersiapkan diri. Ya, berfoto ya, berfoto dulu. Oke ya, lihat sini semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi senyum. 1, 2, 3. Oke. Liturgi yang kita akan gunakan ada sudah di tangan kita masing-masing. Tata ibadah pertunangan Gep Sultra Klasis Kendari Konewe Utara Jemaat Efrata Andonu. Shalom. Yang kami hormati keluarga besar dari pihak laki-laki serta seluruh keluarga, kerabat dan tamu undangan Jemaat Efrata yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas kasih dan penyertaannya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama pada saat ini. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada keluarga besar pihak laki-laki yang telah datang dengan niat yang baik. Sebagai orang tua, tentu kami sangat bersyukur dan bahagia melihat kedua anak kekasih sampai ke tahap ini. Kami menyambut baik niat tersebut dan berharap ke depannya mereka dapat saling mengasihi, menjaga, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap rencana ke depannya. Selanjutnya kami akan menyampaikan beberapa pokok-pokok doa
yang akan kita dukung bersama dalam ibadah sebentar. Yang pertama yaitu kami sekeluarga mengucap syukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang selalu kami rasakan dalam sepanjang kehidupan kami hingga pada saat ini. Yang kedua, kami bersyukur karena pada bulan Agustus ini ada 2 anggota keluarga kami yang berulang tahun. Yang pertama yaitu anak kami Gibran yang dipanggil biasa Nano, berulang tahun pada tanggal 2 Agustus 2026, genap 10 tahun. Yang kedua, saya sendiri tanggal 11 Agustus 2026 yang ke-17 tahun. Supaya jangan terlalu tegang. Yang ketiga yaitu mohon dukungan doa untuk rencana kedua anak terkasih kami, Henok Salea dan Yunita Bungalangan, yang akan melangsungkan pernikahan kudus. Yang keempat yaitu mohon dukungan doa untuk saya sendiri dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan saya, dan peran saya sebagai ibu dan ayah buat anak-anak saya. Semoga anak-anak ini menjadi anak yang takut akan Tuhan dan anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan yang kelima yaitu anak kami Desi dalam pekerjaannya bersama dengan suaminya, dalam usahanya dan dalam rumah tangganya, dan bersama cucu kami Efraim. Yang keenam yaitu anak kami Yunita Bungalangan yang biasa dipanggil Boni dalam pekerjaannya sebagai karyawan swasta. Dan yang ketujuh yaitu anak kami Yoris dalam pekerjaannya sebagai anggota Polri di Polda. Yang kedelapan, anak kami Gibran dalam pertumbuhannya dan dalam pendidikannya. Dan yang kesembilan, orang tua kami yang ada di Toraja dan seluruh saudara kami dimanapun mereka berada. Sesuatu yang kita rindukan, yang kita rencanakan dan harapkan tanpa perkenan Tuhan akan sia-sia. Oleh karena itu, melalui ibadah pada saat ini, kita hendak meletakkan seluruh rencana perjalanan kehidupan kedua anak dan saudara kita ini dalam kuasa Tuhan dan dalam kasih Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu, saya persilakan kita berdiri. Jemaat Kidung Jemaat nomor 17 ayat 1 dan 2. Tuhan Allah hadir. Kudus. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Silakan duduk. Mari kita membaca Mazmur pujian yang tertulis dalam liturgi secara responsorial. Haleluya.
Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 7 bait 1 dan 2, ya Tuhan kami puji. Saudara, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Bapa, dengan penuh sukacita kami bersyukur di tengah-tengah kesukaan keluarga di tempat ini, baik keluarga Agustina Tangke dan keluarga Salea, yang Tuhan telah pertemukan kami. Kini kami dapat membaca dan mendengarkan firman-Mu. Diamkan semua suara dalam hati kami kecuali suara Tuhan, supaya kami dapat mendengar dan mengerti serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Pimpin kami dan Roh-Mu yang kudus, dan jauhkan dari segala hal yang jahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 saya akan bacakan untuk saudara semua. Dengarlah bagimu firman Tuhan yang tertulis demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sampai demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarnya dan memelihara dalam hidup kita. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saya mau tanya dengan Henok dan siapa? Boni. Dia di dalam. Tapi ada yang mengganggu.
Pasti kita semua ini hidup bahagia dan diberkati Tuhan tanpa kecuali. Namun untuk mengalami hidup bahagia dan diberkati Tuhan, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Seperti ada petua, apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Petua itu mengingatkan kita terhadap setiap perbuatan kita. Bagaimanapun kita harus menerima segala konsekuensinya atas apa yang kita lakukan. Demikian pula saat kita berdosa di hadapan Tuhan. Saudara, sidang pengucapan syukur yang dikasih Tuhan, seperti yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia. Tadi kita tidak membaca, tapi dalam ayat 1 dituliskan, dosa Yehuda telah pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Mereka menjauh dari Allah dan menyembah berhala. Mereka mengandalkan manusia dan bukan mengandalkan Allah untuk mendapatkan kekayaan dan kenikmatan hidup. Mereka telah meninggalkan Allah yang adalah sumber air hidup. Maka atas perbuatan itu, atas apa yang mereka tanam, Allah menghukum mereka. Allah mengizinkan harta benda mereka dirampas dan mereka kehilangan apa yang telah diberikannya kepada mereka sebagai umat perjanjian. Ayat 3. Dan mereka akan menjadi budak musuh. Ayat 4. Semua itu adalah ganjaran dari apa yang mereka telah tanam, ganjaran atas dosa yang telah mereka lakukan. Saudara, sidang pengucapan syukur yang dikasih Tuhan, namun Allah berjanji akan memberkati orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap hanya kepadanya. Nabi Yeremia mengkontraskan kehidupan umat Yehuda yang mengandalkan diri dan kenikmatan. Hanya diperlihatkan tanah perjanjian itu dan Musa tidak masuk di tanah perjanjian. Tetapi dia selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan yang selalu memasok akarnya dengan air kehidupan, sehingga daunnya tetap hijau dan ia tidak berhenti menghasilkan keselamatan dan kehidupan. Saudara sedang mengucapkan syukur mereka tidak mengandalkan dan dari Tuhan Yesus, melainkan cenderung mengandalkan kekuatan sendiri dan juga mengandalkan manusia, bahkan kepercayaan di luar Tuhan Yesus. Mengandalkan manusia seperti orang kaya yang diharapkan dalam memberikan kita pertolongan. Mengandalkan kekuatan sendiri seperti mengandalkan kekayaannya, uangnya, jabatannya, gelarnya, popularitasnya dan sebagainya. Mengandalkan kepercayaan di luar Yesus seperti panggil pawang hujan kalau buat acara. Ya. Lihat hari yang baik. Betul? Satu waktu ini cerita waktu tugas di Komala. Dan sempat menikah, dia menikah di daerah Huko-Huko. Saya tinggal di Komala. Berapa pasang pawang di sana. Berang lupa pendetanya di Komala. Hujan di sana. Gimana pendetanya mau datang? Saya berdoa Tuhan, tolong suruh dia sampai. Dan begitu sampai di tempat acara, hujan besar. Kita bilang percaya Tuhan Yesus, tapi hujan itu kan juga berkat Tuhan. Kalau sudah panas begini kita minta hujan. Kalau hujan kita minta panas. Memang Tuhan seperti ini.
Pada Tuhan itu tidak pernah keliru. Kita yang suka keliru, tidak memahami setiap rencananya. Nah, karena itu saudara-saudara, semua kita tahu bahwa tidak ada yang dapat. Dia menyelidiki dan menguji hati dan hidup setiap kita sebagai orang percaya. Dia juga akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang kita orang percaya lakukan. Apakah kita menjadi umat yang mengasihi Dia dengan selalu mengandalkan diri sendiri atau mengandalkan manusia dan percaya kepada percayaan yang lain? Ya memang kita harus akui orang-orang tua kita dulu tuh suka tahu-tahu dipercaya, suka digantung apa di pintunya? Gigi babi. Saya pernah tanya, untuk apa itu? Usir setan. Gimana yang mau usir setan? Itu bisa. Tapi itu selalu kita pertahankan. Bu Pendeta percaya tidak percaya, karena kamu percaya jadi kamu lakukan. Kalau saya tidak percaya, saya tidak lakukan. Makanya tidak terjadi. Kalau kita percaya terjadi memang. Sama kalau kita percaya Tuhan ya terjadi, tidak percaya pada Tuhan juga tidak terjadi. Ya. Tidak akan diberkati dan tidak khawatir dalam masa-masa kesusahan dan tidak berhenti di masalah kedua. Meskipun situasi kondisi ekonomi saat ini tidak terlalu menentu, dan lebih mengandalkan manusia, mengandalkan benda-benda, harta, uang, atau jimat-jimat. Ya. Mari kita mau terus hidup dalam mengandalkan dan berharap pada Allah. Bagi rumpun keluarga Diaken Ibu Agustina Tangke yang hari ini menerima rumpun keluarga Sonda Paringgi yang telah meminta anak mereka, meminta bunga langan bagi anak mereka yaitu Saudara Henok Saleh untuk hidup bersama dalam satu pernikahan kudus, diawali dengan pertunangan saat ini. Begitupun bagi Saudara Yunita dan Saudara Henok yang akan membentuk ikatan pertunangan dengan sebuah tanda pemasangan cincin. Siapakah dan apakah yang saudara andalkan dan kelak harapkan dalam hidup seluruh keluarga saudara? Nah, karena itu mari saudara memiliki keberanian dan hidup tenang. Ya, gak usah khawatir. Ya. Karena yang menjaga kita siang malam keluar masuk rumah kita Tuhan. Sehingga tidak hanya diberkati, tapi hidup tenang. Mengandalkan Tuhan juga harus disertai iman dan perbuatan, yaitu penyerahan diri. Dengan iman artinya kita percaya Tuhan sanggup melakukan segalanya, sedangkan mengandalkan segala yang kita butuhkan dalam hidup ini, khususnya untuk segala yang dibutuhkan dalam persiapan kedua anak kekasih Henok dan Boni memasuki pernikahan dan seterusnya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan membaca bersama. Kami memohon belas kasih-Mu dengan segenap hati. Boni dengan Henok, kami memikirkan jalan-jalan hidup ini. Biarlah aku melangkahkan kakiku menuruti peringatan-peringatan. Amin. Mari kita melakukan yang siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan sedia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkenan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kedua saudara yang datang membawa pertunangan saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan, dan Allah menganugerahkan kepada mereka kesempatan untuk hidup di dalam saling mencintai, dan yang kemudian akan menjadi alat perekat untuk memulai kehidupan bersama dalam satu keluarga baru. Pertunangan merupakan persiapan perkawinan yang di dalamnya laki-laki dan perempuan hidup bersama sebagai suami istri. Oleh karena itu, pertunangan harus memperlihatkan pertumbuhan dalam kasih. Kita lakukan nyanyian bahasa cinta, andaikan aku lakukan yang betul. Adalah sebuah simbol dari sebuah ikatan khusus dari seorang laki-laki dan perempuan yang patut dihormati oleh semua orang. Kalau saat ini saudara Henok Salea dan saudari Yunita Bungalangan Espa hendak menjalani ikatan pertunangan yang khusus yang ditandai dengan pertukaran cincin, maka lebih dahulu saya ingin bertanya kepada saudara berdua, Saudara Henok Salea dan Saudari Yunita Bungalangan, apakah Anda berdua dengan kesungguhan hati ingin membentuk ikatan pertunangan ini? Apakah saudara berdua bersedia untuk memelihara ikatan pertunangan ini berdasarkan kasih karunia Tuhan Yesus sampai memasuki pernikahan? Ya, dengan segenap hatiku, kiranya Tuhan menolong kami. Kenakanlah sebagai simbol persekutuan saudara berdua hendak menuju ke arah pernikahan. Saya serahkan pada tunangan wanita. Henok Salea, cincin yang kuberikan ini adalah ikatan cinta kita sebagai tanda pertunangan kita berdasarkan cinta kasih. Yunita Bungalangan, cincin yang kuberikan ini adalah tanda ikatan pertunangan kita berdasarkan cinta kasih. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya mengukuhkan ikatan pertunangan saudara berdua. Karena Tuhan Yesus memberkati saudara berdua. Amin. Silakan dulu.
Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Allah yang Maha Kasih, Maha Kuasa, Maha Baik, Allah yang dapat kami sebut sebagai Bapa kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang tunggal, yang telah datang ke dunia ini sebagai juru selamat bagi kami, sedia memberikan, dan kami diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kami diberi kuasa Roh Kudus yang selalu menolong kami dan menghibur kami. Karena itu kami bersyukur bersama keluarga besar dan hamba-Mu Ibu Diaken Agustina Tangke dan juga keluarga saya, di mana Tuhan telah memperkenankan kami untuk boleh menikmati ibadah ini bersama. Terima kasih firman-Mu kembali mengingatkan dan menguatkan kami untuk mengandalkan Tuhan dan hanya menaruh harap kepadamu. Apapun yang akan terjadi dalam hidup kami, kami tidak perlu takut dan khawatir, karena yang kami andalkan, yang kami harapkan adalah Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta ini dan juga kami manusia. Bahkan Tuhan yang telah menebus hidup kami, melakukan berbagai perkara besar, perbuatan-perbuatan ajaib. Terima kasih. Ini kami Tuhan, selidiki dan tolong kami, supaya apabila masih ada di antara kami yang percaya di luar Engkau Tuhan Yesus, kami mau tanggalkan itu, sebab itu tidak berguna. Sebab sepenuhnya hati kami hanya mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Itulah yang juga diharapkan oleh hamba-Mu Ibu Diaken Agustina Tangke di tempat ini, yang meyakini bahwa ia boleh ada sampai hari ini bersama semua anak-anak, mantu dan cucu, itu karena ia selalu mengandalkan Tuhan dan menaruh harap pada Tuhan. Engkau terus menopang keluarga ini. Mereka bersyukur semua itu karena kasih pemeliharaan Tuhan yang mereka boleh alami, sehingga ibu bersama anak-anak tetap sebagai ayah bagi keempat anak-anak, seorang mantu dan seorang cucu yang Tuhan berikan padanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia bersyukur kasih sayang Tuhan begitu besar yang dialami mereka. Dan mereka juga bersyukur pada bulan Agustus ini menjadi bulan penuh dengan berkat dalam hidup mereka. Anak-anak Gibran Hanum yang pada tanggal 2 Agustus berulang tahun menambahkan usia berkhidmat selalu, sehingga ia terus dikuatkan menjalankan tugas dan jawabnya dalam keluarga, dan kiranya Engkau juga tetap memimpin menyertai anak kekasih Desi dengan suami dan juga kekasih Efraim, dan tetap menolong keluarga ini sebagai keluarga yang mudah dalam pekerjaannya, juga usaha, dan juga anak kekasih Efraim dalam pertumbuhannya. Bahkan kedua kekasih kami ini juga Desi dan papanya Efraim, orang yang juga mau menyerahkan diri melayani Tuhan di jemaat Evangelis mereka. Kami serahkan keluarga ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk anak kekasih Mita dalam pekerjaannya sebagai pegawai swasta. Tuhan juga selalu memampukan ia. Ia semata-mata bekerja bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi melalui pekerjaannya ia juga dapat menjalankan tugas kesaksian melalui cara kerjanya bagi pimpinannya ataupun yang dipimpin sutra. Tuhan juga berkati ia. Tuhan juga menolong ia sebagai orang muda, sebagai abdi negara untuk menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Di tempat itulah ia boleh menyaksikan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, bahwa bila ia boleh ada sampai saat ini dalam pekerjaannya, apa yang ia telah lakukan
Itu semua juga karena kasih itu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengasihi kami orang berdosa dan mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Mungkin ada lagi mau mempersembahkan pujian, solo, duet, trio dari kanan. Saudara, mari kita berdoakan persembahan. Benar ya Allah, syukur atas segala rahmat-Mu jika kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena rahmat-Mu yang baru tiap-tiap pagi bagi kami. Kami sudah bekerja, kami berusaha, dan kami boleh mendapatkan upah melaluinya. Dan kini kalau kami membawa sebagai persembahan syukur kami menyadari itu semua asalnya daripada Tuhan. Persembahan ini hanyalah benda-benda mati, tapi kami berdoa kiranya Tuhan memberkati sehingga melalui persembahan ini dapat digunakan untuk membangun persekutuan, pelayanan, dan kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu di lingkup jemaat Efrata dan di mana saja persembahan ini digunakan. Tuhan juga menolong kami mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kami, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup kami, tapi juga selalu mendukung pekerjaan Tuhan dan terlebih berbagi dengan sesama yang berkekurangan. Sebab bagi kami yang memberi tidak akan pernah berkekurangan. Inilah persembahan kami Yesus, terimalah. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan melakukan Keluarga Hidup Indah PKJ 289, PKJ 289 bait 1 dan 4.
dalam pertumbuhanmu. Kini arahkanlah hati dan pikiran kepada Allah dan terimalah berkat darinya. Allah sumber kasih dan damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai Maranatha, Kristus datang kali kedua. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai, boleh saling berjabat tangan. Foto Ibu Pendeta. Oke ya, semuanya lihat sini 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, semuanya lihat sini ya. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Boleh kayak bebas. 1, 2, 3. Nah. Oke, terima kasih. Kristus, terima kasih. Kita sama-sama boleh menjalani ibadah dengan penuh sukacita, dan kita semua diberkati oleh firman yang hidup sehingga berkenan bagi usaha dan pekerjaan bahkan kehidupan kami hari lepas hari. Demikianlah ibadah pada sore hari ini. Ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta VB yang sudah memberikan pelayanan di sore hari ini. Kita pada sore hari ini yang telah mengikuti ibadah pertunangan, dan kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu pembentukan tim kerja. Dengan adanya pelamaran tadi, berarti ada kelanjutan pembentukan pernikahan yang rencananya di bulan Oktober. Ya, jadi kepada keluarga yang telah diutus atau ditunjuk sebagai ketua dan sekretaris untuk mengambil tempat membacakan panitia atau tim kerja yang akan membantu dalam proses pernikahan ke depan. Ya, kami silakan pada Bapak Gomer, ya, atau anak kekasih kami. Siap. Shalom. Damai di hati. Yang kami hormati Ibu Pendeta VB Lahalo, yang kami hormati Bapak Ibu Penatua Diaken yang hadir pada sore hari ini, yang kami hormati orang-orang tua kami yang juga hadir di sore hari ini, yang kami hormati keluarga besar dari pihak mempelai laki-laki, keluarga besar dari pihak perempuan, sidang jemaat yang hadir pada sore hari ini. Pertama-tama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada sore hari ini beberapa saat yang lalu serta adik kami Yunita Bungalangan dan saudara Henok Salea. Dan pada sore hari ini dari kedua keluarga besar mempercayakan dan menugaskan kepada kami untuk menjadi panitia dalam pernikahan saudara Yunita dan Henok. Dalam kepanitiaan ini kami belum secara lengkap menyusun, akan tetapi panitia intinya sudah kami susun. Dan untuk kelengkapannya dalam waktu dekat kami akan lengkapi dan akan kami bagikan ke semua keluarga. Adapun untuk susunan panitia,
ketua panitia yaitu Gomer serta saya sendiri. Yang kedua, sekretaris. Untuk sekretaris Bapak Robi Patiung, dan saat ini Bapak Robi tidak sempat hadir karena beliau dalam perjalanan menuju ke Toraja. Yang berikutnya untuk bendahara Nyonya Agustina Tangke. Dan untuk seksi-seksi, yang pertama yaitu seksi pemberkatan nikah dan pencatatan sipil. Untuk seksi ini kami bagi dua. Untuk pemberkatan nikah kami percayakan koordinatornya Bapak Martinus Rake. Yang kedua, untuk pencatatan sipil koordinatornya Bapak Nathan Duma. Yang kedua, seksi acara. Untuk seksi acara koordinatornya Ibu Alfrida Alik Manggesa. Mana orangnya? Yang tadi mempersilakan. Yang atau Mama Putra. Untuk seksi undangan koordinatornya Bapak Thomas Turu. Seksi penerima tamu, seksi penata ruang Ibu Yodiana Raket. Seksi konsumsi koordinator Ibu Martina Muru. Seksi penerangan Bapak Fendi Hai Kase. Seksi perlengkapan dan pemondokan Bapak Cornelius Paseno. Seksi dokumentasi Bapak Efrianus Rian. Seksi dekorasi Ibu Herman Paseno. Direncanakan hari Sabtu 17 Oktober 2026. Dan untuk pemberkatan, jam pemberkatan dan jam resepsi nanti menyusul informasinya. Dan untuk tempat pelaksanaan, kegiatan resepsi dilaksanakan di Restoran Fajar dan pemberkatan nikah akan dilaksanakan di Gereja Efrata Andono. Demikian yang dapat kami sampaikan dari panitia pernikahan Saudara Yunita Bumalangan dan Saudara Henok Saleh. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu kita satu dalam doa. Putus-putusnya kami menaikkan syukur kepadamu ya Allah, karena pemeliharaan-Mu sempurna secara rohani dan secara jasmani. Kini keluarga di tempat ini telah menyediakan makan minum untuk kami nikmati bersama. Biarlah Tuhan berkati supaya Tuhan berkuat sehat bagi tubuh kami, dan dengan tubuh yang baik sehat ini kami masih bisa menjalani aktivitas kami sisa malam hari ini. Dan Tuhan terus memberkati keluarga di tempat ini. Tuhan juga pakai kami untuk selalu berbagi dan menjadi berkat bagi sesama kami dimanapun kami berada, bagi mereka yang berkekurangan. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk kekasih kami Ibu Meriwati Muri, karena orang tua kekasih, mama kekasih yang Tuhan sudah panggil di Makassar. Tuhan hiburkan, kuatkan keluarga ini dalam duka cita. Kami sudah berdoa Tuhan terus menolong kami saat kami akan berpisah dari tempat ini. Lindungi kami yang jauh maupun yang dekat, agar kami semua tiba di rumah masing-masing dan terus lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Di dalam.
Oke, semuanya boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.